kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun dan akan tetap berada di sini selama 300 tahun lagi bila perlu dengan tongkat dan senjata. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang terakhir, Alidius Warmoldus Lambertus Gerda van Stekelenburg Steckhouwer, yang memerintah pada tahun 1936 hingga 1942. Sayangnya, jangankan berkuasa 300 tahun lagi, kekuasaan Belanda atas Indonesia terhitung setelah dirinya menjabat hanya memiliki durasi relatif singkat, yaitu 6 tahun saja. Mengapa? Saya, Dava Rayanamani, akan menjelaskannya untuk Anda. Oke, kembali lagi dengan saya, Dava Raihan Amani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berakhirnya kemaharajaan Belanda di Indonesia. Seperti kata-kata yang di awal saya sampaikan, mengapa sampai runtuh hanya dalam waktu yang singkat, yakni 6 tahun saja. Mengapa? Saya akan menjelaskannya untuk kalian. Hal itu dikarenakan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 yang diwakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir, Alidius Warmoldus Lambertus Gerda van Stekelenburg Steckhouwer, dan Panglima KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda, Letnan Jenderal Herr ter Poorten, menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Berdasarkan itu, pada tanggal 9 Maret 1942, kuasa Belanda secara resmi berakhir di bumi Nusantara. Tidak hanya status gubernur jenderal saja yang dilepas oleh Gerda. Gerda juga harus menanggung malu atas kekalahan tersebut, sampai-sampai dirinya sendiri menjadi tawanan perang. Hal itu ditulis oleh Muhammad Adnan Amal dalam bukunya berjudul Kepulauan Rempah-Rempah yang terbit pada tahun 2016. Ia mengungkap, Mr. Gerda pada mulanya ditahan di sebuah rumah di Bandung, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Hingga pada 2 Januari 1943, bersama tahanan internasional lainnya, ia dibawa ke Formosa, Taiwan. Setelahnya, ia dibawa ke Manchuria. Baru setelah tahun 1945, dirinya dibebaskan setelah Jepang menyerah dalam Perang Pasifik. Sayangnya, meski telah kembali, narasi Hindia yang sejatinya ingin dikuasai Belanda 300 tahun lagi hanya terdengar seperti bualan karena Indonesia telah menjadi negara merdeka. Jikalau kita analisis, runtuhnya Hindia Belanda tidak cuma berdasarkan fakta Jepang yang perlahan-lahan menguasai Nusantara dari Kalimantan hingga Jawa. Keruntuhan sebenarnya sudah tercium jauh sebelum itu. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan yang mengundang keruntuhan. Dikutip dari sejarawan Ong Hok Ham dalam tulisan di kolom majalah Tempo yang berjudul Runtuhnya Sebuah Negara Pejabat, Hindia Belanda, Desember 1942 yang terbit pada tahun 1981. Menurut sejarah, suatu aparatus negara biasanya berkembang menurut kepentingan rakyat. Sayangnya, tak demikian dengan negara kolonial. Kehadiran pemerintah kolonial Belanda di bumi Nusantara malah mencengkeram masyarakat yang lemah. Berkat ulah tersebut, wawasan politik mengenai gejolak masyarakat menjadi tidak ada sama sekali. Oleh Ong disebutkan,
Hindia Belanda sebagai suatu negara pejabat yang kaku menghadapi persoalan di bawah. Dengan sendirinya, kondisi demikian menyebabkan kerenggangan antara negara dan rakyat yang dikuasainya. Malah dapat timbul kesan penindasan dari atas ke bawah karena birokrasi tidak berakar pada realitas masyarakat. Tulis Ong. Tidak ada usaha sama sekali untuk membangun jembatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Semua gerekan dari bawah diabaikan. Permintaan-permintaan ditolak, tambah Ong. Masalah itu tentu tak dapat dikatakan remeh. Sebab jika pemerintah Belanda mau memberi banyak hal atau menjanjikan rakyat Indonesia seperti parlemen dengan mayoritas orang Indonesia, setidaknya masyarakat menjadi mendukung. Kiranya itulah yang tidak dilakukan Belanda. Efeknya, kala Jepang mulai menggelorakan narasi kebanggaan sebagai orang Asia, seperti yang diungkap L. Ayu Saraswati berjudul Putih, Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional yang terbit pada tahun 2013. Pendudukan Jepang membuat orang Eropa atau Indo-Eropa yang sebelumnya menganggap dirinya berada di posisi istimewa merosot. Maka dari itu, Jepang yang seakan ingin mengembalikan martabat negara-negara di Asia lalu mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh besar seperti Soekarno maupun Hamka. Padahal Jepang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjanjikan kemerdekaan. Selain itu, runtuhnya Hindia Belanda bukan cuma disebabkan oleh hubungan buruk antara rezim dan rakyat, tetapi terletak pada lemahnya alat-alat perang dan infrastruktur militer kuno Belanda sejak ratusan tahun terakhir memang tidak mengalami perang internasional. Betapa tidak, infrastruktur militer yang ada hanya cocok digunakan untuk memuluskan eksistensi, menguasai Nusantara belaka melawan raja-raja lokal saja. Sedangkan saat berhadapan dengan Jepang, Hindia Belanda dibuat runtuh selama-lamanya. Ditambah dua perang yang dihadapi Belanda melawan Jepang dan Jerman menghabiskan banyak dana dan sumber daya, sehingga membuat Belanda mengangkat bendera putih. Dan itulah mengapa Belanda berkuasa sangat singkat di Indonesia. Hanya dalam rentang 6 tahun saja Belanda sudah hilang dari Nusantara. Dan sampai di sini materi yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi. Dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya Dava Raihan Amani. Terima kasih.